Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai kisah malam ini, marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dijauhkan dari gangguan jin, setan, dan makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata. Semoga apa yang kita dengar dan saksikan malam ini menjadi penambah keimanan, pengetahuan, dan bukan sekadar hiburan semata. Dan semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Malam ini, kami hadirkan kisah nyata berbalut mistis dan penuh rahasia leluhur. Fodam Sakti Kang Dedi Muli dibikin har gumai merinding. Sebuah kisah yang bukan hanya mengetuk pintu logika, tapi juga mengguncang batas antara dunia nyata dan alam tak terlihat. Tetap tenang, tetap dalam zikir, dan jangan sekali-kali remehkan kekuatan dari dunia lain. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya klik subscribe dulu dan komen hadir. Tidak ada kabut yang lebih pekat dari kabut spiritual. Begitulah yang dirasakan Hart Gumai, seorang pemburu misteri yang sudah berkali-kali menembus belantara cerita gaib di pelosok negeri. Namun, malam itu berbeda. Udara di kamar hotelnya di Tasikmalaya terasa dingin menusuk hingga ke sumsum. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menyimpan bisikan. Ia baru saja mendapat kabar dari timnya bahwa Kang Dedi Mulyadi akan melakukan perjalanan spiritual ke sebuah situs kuno yang belum pernah diungkap secara publik. Gunung Galunggung menjadi tujuannya, tempat yang katanya menyimpan getaran dari para leluhur yang dulu memerintah tanah Sunda. Hart, tentu saja, tak akan melewatkan ini. Baginya, inilah kesempatan merekam jejak kekuatan yang selama ini hanya bisa diceritakan dalam bisikan. Namun malam itu, saat ia menutup matanya, tubuhnya terasa ditarik ke sebuah tempat asing. Ia berdiri di tengah padang luas yang ditumbuhi rumput setinggi pinggang. Di depan sana, sosok laki-laki berjubah emas berdiri dengan sorot mata yang tak manusiawi. Matanya memancarkan cahaya, bukan sinar biasa, tapi sinar yang menusuk langsung ke dalam batin. Tanpa menggerakkan bibir, sosok itu memanggil namanya. Argumai. Suara itu tidak terdengar dari luar, tapi langsung muncul di kepalanya. Ia ingin bertanya, ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Hanya suara detak jantungnya yang menggema, makin lama makin keras, hingga tiba-tiba ia terjatuh ke dalam kegelapan, dan terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Pagi menjelang, langit Tasikmalaya tertutup awan kelabu. Ia bersiap dengan langkah berat. Entah mengapa, kali ini dadanya terasa sesak. Seperti ada yang akan datang tapi belum jelas bentuknya. Langkah pertama menuju kaki Gunung Galunggung seharusnya hanya perjalanan biasa. Tapi tidak dengan hari itu. Langit seperti menggantung, awan-awan menggulung tanpa suara, dan tanah yang dipijak seolah menyimpan napas yang dalam. Hart tiba bersama timnya dengan kendaraan off-road yang dipenuhi alat rekam dan kamera. Mereka berharap bisa merekam sesuatu yang luar biasa. Tapi sejak awal, alat-alat itu sudah menunjukkan tanda-tanda penolakan. Kamera mendadak freeze, baterai yang baru diganti tiba-tiba habis, dan suara dari mic terdengar bergema aneh. Kang Dedi sudah menunggu mereka di pos peristirahatan. Ia duduk bersila di atas batu datar, menghadap hutan yang menghitam di kejauhan. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, tapi dari tubuhnya terpancar aura tak biasa. Seolah siapapun yang berdiri di dekatnya akan merasa diperiksa, ditimbang, dan ditentukan layak atau tidak untuk ikut masuk lebih dalam ke alam yang tak kasat mata. Tak jauh dari sana, seorang perempuan muda bergabung. Namanya Rara Melati, mahasiswi antropologi yang sedang meneliti simbolisme dan kepercayaan masyarakat adat di Jawa Barat. Ia datang bukan untuk mencari sensasi, tapi ingin memahami lebih dalam. Sejak awal, ia sudah tahu, jika ingin mengerti dunia leluhur, maka logika harus ditinggalkan di kaki gunung. Perjalanan ke situs keramat dimulai saat matahari nyaris tenggelam. Jalur yang mereka lalui bukan jalur biasa, bukan pula jalur pendaki. Ini jalur yang menurut warga sekitar hanya dilalui oleh para juru kunci. Tanahnya lembab, ditumbuhi pakis liar, dan pepohonan menjulang tanpa celah cahaya. Semakin dalam mereka masuk, sinar matahari lenyap, digantikan oleh kehijauan remang yang menelan waktu. Suara burung tak ada.
Hanya desiran angin yang seperti bernyanyi dengan nada yang menyakitkan telinga. Bahkan suara langkah mereka pun nyaris tak terdengar, seperti diserap oleh bumi. Di tengah perjalanan, Rara mulai merasa aneh. Jantungnya berdetak tidak normal, telapak tangannya berkeringat. Ia memandang pohon-pohon tinggi itu, dan sejenak merasa pohon-pohon itu mengawasinya. Tidak, lebih dari itu. Seolah mereka tahu siapa yang datang, dan siapa yang boleh tinggal. Kang Dedi berhenti mendadak. Di depannya, ada batu besar berbentuk setengah lingkaran, dipenuhi lumut dan akar-akar tua yang melilit seperti ular. Ia menyentuh batu itu dengan ujung jari, dan udara di sekitar tiba-tiba berubah. Seperti ada lonceng besar berdentang dari dimensi lain. Tak terlihat, tapi terasa. Batu itu bukan sembarang batu. Konon, inilah tempat para leluhur meletakkan nafkah jiwa mereka. Energi spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terpilih. Kang Dedi menatap batu itu lama, seolah sedang berbincang tanpa suara. Hart merekam dari kejauhan, namun hasilnya hanya gelap pekat. Ketika malam datang, rombongan memutuskan untuk bermalam di tengah hutan, tak jauh dari batu tersebut. Tenda didirikan, api unggun menyala. Tapi tak ada yang bisa benar-benar tidur. Sebab malam itu, suara gamelan terdengar dari kejauhan. Bukan dari alat musik, tapi dari dalam tanah. Lembut, lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang bicara. Hanya tatapan saling menatap, dengan satu pemahaman yang sama. Mereka telah masuk ke wilayah yang bukan lagi milik manusia. Malam menyelimuti hutan dengan kelam yang tak biasa. Bukan kegelapan biasa yang bisa ditembus dengan senter atau nyala api unggun. Ini kegelapan yang seolah punya kedalaman, seperti lautan tak berdasar. Api unggun yang menyala hanya mampu memantulkan bayang samar batang pohon, tapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang menjalar dari tanah. Angin berembus pelan, namun membawa bisikan yang terasa seperti doa terbalik, berbalik arah dari kehendak manusia. Rara Melati duduk membisu. Matanya menatap kosong ke arah rimbunan gelap yang terasa semakin dekat, seolah pohon-pohon itu berjalan mendekat diam-diam. Di belakangnya, kamera yang disiapkan Hart Gumai sudah lama mati. Baterainya mengering seperti disedot oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hart mencoba menenangkan dirinya, tapi setiap helaan napas terasa berat. Seperti ada tangan tak terlihat menekan dadanya perlahan, memperingatkan bahwa mereka telah menembus pagar gaib. Kang Dedi Mulyadi masih duduk bersila. Tubuhnya diam, namun wajahnya menyimpan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Tatapannya kosong namun dalam, seolah sedang menembus dimensi lain. Di sekeliling tubuhnya, api unggun tidak berani menjilat lebih tinggi. Seperti api itu tahu, kekuatan yang mengelilingi Kang Dedi bukan kekuatan biasa. Tiba-tiba, angin berhenti. Suara malam lenyap. Tidak ada jangkrik, tidak ada gemerisik daun. Dunia membeku dalam kesunyian yang memekakkan. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah. Pelan, seret, berat. Langkah itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Seperti dikelilingi. Tapi tak ada wujud. Hanya suara, seperti suara dari kaki yang tidak punya tubuh, mendekat, menari di antara pohon-pohon. Langkah-langkah itu seolah menghitung keberadaan mereka, satu persatu, mengukur ketahanan hati dan iman. Rara menggenggam tasbih kecil yang ia bawa, namun butiran itu bergetar sendiri, seolah mengeluh ketakutan. Kemudian terdengar suara, bukan dari luar, tapi di dalam kepala mereka. Serak, parau, dan dingin. Kalian masuk terlalu dalam. Hart ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Kepalanya berdenyut, jantungnya seolah digenggam oleh tangan-tangan tua. Ia tidak tahu apakah ia duduk, berdiri, atau melayang. Hanya satu yang ia tahu, mereka sedang disaksikan oleh mata-mata yang telah ada sebelum manusia mengenal api. Kang Dedi membuka matanya. Dan saat itu pula, suara langkah berhenti. Sunyi kembali menelan hutan. Tapi tidak ada yang berani bicara. Mereka hanya saling bertukar pandang, dengan tubuh menggigil tanpa sebab. Karena mereka sadar, mereka tidak lagi berada di dunia biasa. Pagi datang bukan dengan cahaya, tapi dengan kabut yang menggumpal seperti uap dari dunia lain. Suara ayam hutan, burung, dan serangga belum kembali. Seolah malam masih enggan pergi.
Bahkan jam digital yang dikenakan Hart menunjukkan waktu yang kacau, berganti-ganti antara pukul 3 dini hari dan pukul 12 siang. Waktu telah kehilangan logika di tempat ini. Saat kabut mulai menipis, dari arah timur muncul seorang lelaki tua dengan pakaian serba putih. Jubahnya menjuntai panjang, dan tongkat dari akar pohon yang melengkung alami. Langkahnya ringan, namun tiap pijakannya meninggalkan jejak hangus di rumput. Dialah Ki Surya Mandala, juru kunci sekaligus pewaris pusaka gaib Galunggung. Wajahnya keriput namun matanya terang benderang, seperti mata yang sudah melihat terlalu banyak rahasia alam. Tanpa berkata, Ki Surya mengangguk pada Kang Dedi. Sebuah salam sunyi yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah melewati batas spiritual manusia biasa. Kang Dedi berdiri, lalu mengikuti Ki Surya yang berjalan menuju satu pohon tua yang terletak agak di lereng timur. Pohon itu tidak terlalu tinggi, tapi batangnya besar, penuh luka seperti bekas cakaran binatang purba. Di sekitarnya, tanah dipenuhi dedaunan kering yang tidak membusuk, seolah waktu enggan menyentuh tempat ini. Ki Surya berhenti, lalu mengguratkan garis di tanah dengan tongkatnya. Garis itu bersinar sebentar, lalu padam. Namun seketika itu pula, langit berubah. Cahaya jingga menyelimuti pohon dan tanah sekitarnya, seperti tirai tipis yang memisahkan dunia nyata dan dunia arwah. Rara dan Hart menyaksikan dari jauh, tubuh mereka menegang. Kang Dedi melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Dan ketika ia menginjak garis yang dibuat Ki Surya, tubuhnya perlahan memudar, bukan lenyap, tapi seperti menjadi kabut, seperti sedang menyelinap ke dimensi lain. Rara berteriak tertahan. Hart mencoba merekam, namun kamera meledak kecil, meninggalkan bau kabel terbakar. Di dalam dimensi itu, yang disebut oleh Ki Surya sebagai lambaran ruh, Kang Dedi menyaksikan arwah para leluhur duduk melingkar, menari dengan gerakan yang tidak masuk akal. Tubuh mereka lentur, kepala mereka berputar perlahan tanpa henti, dan mata mereka tidak pernah berkedip. Di tengah lingkaran, ada satu sosok tinggi besar, berjubah bayangan. Dialah Khodam utama yang selama ini melindungi keturunan Sunda. Wujudnya samar, namun auranya seperti gunung yang sedang tidur, tenang, tapi mengandung kehancuran. Khodam itu menoleh pada Kang Dedi, dan seketika tubuh Kang Dedi gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang tak mampu ditahan. Sosok itu lalu menjulurkan tangan, dan dari tangan itu mengalir cahaya biru yang membungkus tubuh Kang Dedi seperti selimut. Tubuhnya bergetar hebat, dan di luar lingkaran, Ki Surya tersenyum tipis. Rara melihat tubuh Kang Dedi tiba-tiba berpendar, lalu tersungkur. Hart berlari ke arahnya, namun Ki Surya mengangkat tangan, mencegahnya. Karena saat itu, Kang Dedi sedang tidak berada di dunia ini. Ia sedang menerima warisan yang lebih tua dari naskah-naskah kuna, warisan yang hanya bisa diturunkan sekali dalam beberapa generasi. Sementara itu, di kejauhan, kabut mulai menggulung lebih pekat. Sebuah peringatan. Sebab apa yang dibangkitkan malam tadi, belum semuanya pergi. Dan di antara kabut itu, ada sepasang mata merah menyala, memperhatikan dari balik pohon. Mata yang sudah lama menanti tubuh baru untuk dihuni. Ketika tubuh Kang Dedi tersungkur dan jiwanya berkelana ke lambaran ruh, waktu di dunia manusia terasa berhenti. Di sekelilingnya, segala suara dan gerak menjadi lambat. Seperti ada dimensi lain yang menyusup ke realitas biasa. Di alam tak kasat mata itu, di mana angin tidak berhembus dan langit tidak memiliki ujung. Kang Dedi berdiri di hadapan sosok yang kini mengelilinginya dalam bentuk siluet cahaya yang terus berubah. Khodam utama warisan Sunda bukan hanya satu, melainkan terdiri dari 9 lapisan kekuatan. Dan malam itu, Kang Dedi telah membuka lapisan pertama. Pusaka Batara Sangkara, penjaga keseimbangan antara alam hidup dan alam halus. Sosok Khodam tak berbicara dengan mulut, tapi setiap sorot matanya menanamkan pemahaman dalam sanubari. Kang Dedi tahu, begitu ia menyatu, tidak ada jalan kembali menjadi manusia biasa. Jiwa dan tubuhnya akan menjadi jembatan bagi dunia-dunia yang sebelumnya terpisah. Tubuh Kang Dedi perlahan berdiri. Dari ujung jarinya, muncul cahaya biru yang menjalar ke seluruh tubuh. Nadi-nadi di lengannya menyala seperti urat emas. Matanya memancarkan kilau pekat, bukan karena cahaya luar, melainkan karena kobaran dalam yang baru saja ditanamkan. Di punggungnya, muncul guratan seperti sulur akar, membentuk simbol tua yang tidak dikenal dalam aksara manapun.
Aksara para makhluk awal sebelum dunia diberi nama. Di luar lingkaran, Rara mulai merasakan panas yang luar biasa meski udara sekitar begitu dingin. Keringatnya mengucur deras, namun bukan karena takut, melainkan karena energi yang terpancar dari tubuh Kang Dedi sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh aturan dunia biasa. Ki Surya Mandala menyipitkan mata, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah, membentuk perisai gaib agar energi itu tidak membakar seisi hutan. Hart Gumai, yang selama ini hanya menjadi saksi, mulai melihat sesuatu yang tidak dimengerti akalnya. Sekitar Kang Dedi, makhluk-makhluk gaib bermunculan. Ada yang menyerupai manusia berkepala hewan, ada yang melayang tanpa tubuh, ada pula yang bermata banyak dan berbisik dalam bahasa yang membuat telinga berdarah. Mereka semua menunduk, bukan pada Kang Dedi, tapi pada sosok yang kini telah menjadi bagian darinya. Perlahan, Kang Dedi membuka matanya kembali. Tapi kini, bukan hanya dirinya yang berada di sana. Sebuah energi tua, purba, dan liar telah melebur ke dalam dirinya. Ia tidak lagi berbicara. Ia tidak perlu, karena hening kini menjadi bahasanya. Dan siapapun yang menatap matanya, akan tahu. Fodam itu telah bangkit bersama Kang Dedi. Namun kehadiran kekuatan sebesar itu tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Di tempat jauh, di sebuah lembah terlarang di sisi barat gunung, suara tangisan terdengar. Bukan tangisan manusia, tapi ratapan makhluk yang telah lama disegel. Ia terbangun karena cahaya yang menyilaukan malam tadi, dan kini, ia mencari jalannya untuk bangkit. Lembah itu dikenal dalam bisik-bisik tua sebagai Rarangan Sempur, tempat di mana makhluk buangan dikurung karena terlalu berbahaya untuk dibinasakan. Di sanalah para arwah durhaka yang mengkhianati para leluhur dibelenggu dengan mantra tua yang sudah tidak dikenal generasi sekarang. Konon, bahkan pohon dan batu pun menolak tumbuh di sana karena takut disentuh amarah mereka. Tapi malam ini, tanah itu berguncang. Segel-segel gaib yang dulu dipatri dengan darah dan doa mulai retak. Suara tangis itu makin keras, menggema hingga ke perbukitan seolah memanggil sesuatu yang lebih tua dari kematian itu sendiri. Di langit, awan menggulung tanpa suara, membentuk pusaran gelap yang perlahan membuka celah ke dimensi kelam. Makhluk yang bernama Banasraya telah terbangun. Ia bukan jin, bukan iblis, bukan pula manusia yang tersesat. Ia adalah ruh yang dilahirkan dari kemarahan para leluhur yang dikhianati, dikutuk oleh para resi, lalu dikurung agar tidak mengoyak batas dunia. Banasraya menyimpan dendam pada pewaris garis cahaya, dan Kang Dedi Mulyadi kini menjadi pewaris paling kuat yang tersisa. Maka dendam itu pun bangkit, menyusuri jejak kekuatan, dan mulai bergerak menuju tempat di mana Kang Dedi menyatu dengan hodamnya. Ki Surya Mandala merasakan perubahan energi dari arah barat. Wajahnya yang tenang mulai mengeras. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Kang Dedi atau hodamnya. Ini tentang menjaga keseimbangan dunia yang telah berabad-abad dijaga oleh para leluhur. Maka ia segera menaburkan serbuk merah ke tanah, memanggil perantara leluhur, makhluk suci yang menjaga perbatasan dimensi. Sementara itu, Rara mulai mendengar suara bisikan dari dalam tubuhnya. Ia berteriak dalam hati, tapi tak bisa menutup telinganya. Bisikan itu mengajaknya, tidak, menyeretnya untuk melihat masa lalu. Dalam sekejap, ia melihat ribuan sosok manusia berpakaian putih, berdiri di atas jembatan batu yang membentang di langit. Mereka semua menatapnya, atau lebih tepatnya, menatap rahimnya. Seolah di tubuhnya tersimpan kunci dari sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami. Hart Gumai terpaku. Matanya tak bisa lepas dari siluet gelap di atas pohon. Sosok dengan wajah hitam legam, mata merah menyala, dan tangan panjang yang menjulur ke tanah. Makhluk itu tak bergerak, tapi setiap kali Hart mengedipkan mata, posisinya berubah, makin dekat. Seolah menembus ruang antara kenyataan dan halusinasi. Dan Kang Dedi kini duduk bersila di atas batu datar yang entah sejak kapan ada di sana. Ia memejamkan mata, dan di belakang tubuhnya, bayangan raksasa bersayap membentang. Sayap yang bukan dari bulu, tapi dari tulisan aksara purba yang menyala, terus berputar membentuk lingkaran waktu. Langit mendung, hutan gelap, dan dunia mulai kehilangan porosnya. Karena di balik semua ini, perang besar antara Hodam Cahaya dan arwah pengkhianat akan segera dimulai, dan tubuh manusia hanya akan menjadi cangkang dalam konflik yang lebih tua dari sejarah itu sendiri. Udara menjadi tebal dan menggantung seperti kabut racun,
tak bergerak dan penuh tekanan. Malam itu, angin tidak lagi berhembus, seolah bumi menahan napasnya. Di kejauhan, langkah-langkah Banasraya mengoyak tanah. Ia bukan sekadar makhluk halus. Ia adalah jelmaan penderitaan yang diwariskan dari pengkhianatan leluhur. Setiap tapaknya membuat rumputan menghitam, batu-batu retak, dan burung-burung jatuh dari langit tanpa nyawa. Kang Dedi yang tengah bermeditasi dalam keheningan, perlahan membuka matanya. Namun tatapannya bukan lagi milik seorang manusia. Mata itu, yang semula penuh ketenangan, kini menyala dengan bias kehijauan, seperti embun yang memantulkan cahaya rembulan di ujung malam. Aura Hodam yang telah menyatu dalam dirinya kini mulai terbentuk sepenuhnya. Sebuah bayangan besar muncul di belakang tubuhnya, membentuk rupa sosok berjubah panjang, bersayap, dengan wajah yang tidak dapat dilihat, seperti ditutupi kabut pekat. Ketika Banasraya melintasi batas ritual yang dibuat oleh Ki Surya Mandala, bumi berguncang hebat. Retakan muncul dari tanah dan menjalar membentuk pola pusaran yang mengarah ke pusat pertemuan dimensi. Disitulah dua kekuatan yang tak pernah ditakdirkan untuk bertemu, akhirnya saling menatap. Rara, yang sejak awal malam mengalami visi dan teror dalam pikirannya, kini terkulai lemas. Namun dari tubuhnya muncul cahaya halus berbentuk bunga teratai yang perlahan naik ke udara dan pecah menjadi ribuan cahaya kecil. Di dalam salah satu kilauan itulah tersimpan rahasia nasab kuno dari garis pemangku Hodam perempuan. Tanpa ia sadari, darah dalam tubuhnya merupakan pecahan warisan dari Dewi Parwati, sosok gaib penjaga batas antara dimensi terang dan gelap. Hart Gumai berdiri terdiam. Dunia spiritual bukan sesuatu yang asing baginya, tapi apa yang ia saksikan malam itu telah melampaui semua tafsir yang pernah ia pelajari. Ia melihat Banasraya menggeliat, tubuhnya membesar, berubah wujud seperti kabut hitam bertaring, dengan belalai panjang dan mata bergulung api. Suara-suara jeritan dari ribuan makhluk seakan terhisap masuk ke dalam tubuh makhluk itu, menyatu menjadi satu kesadaran yang mengarah langsung kepada Kang Dedi. Pertarungan itu bukan seperti yang dibayangkan manusia. Tidak ada tinju atau senjata tajam. Pertarungan itu terjadi di antara gelombang energi, di antara kutukan dan doa, di antara pusaka astral yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang telah lepas dari tubuh. Kang Dedi melangkah maju, dan dari tubuhnya terpancar tulisan-tulisan kuno Sunda dalam bentuk lidah api yang membentuk barikade di sekelilingnya. Setiap aksara itu adalah nama, dan setiap nama adalah kekuatan. Banasraya meraung, menyebarkan semburan angin yang membawa kutukan ribuan tahun. Tapi Hodam Kang Dedi tidak goyah. Tubuhnya tetap tenang, namun tanah di bawahnya merekah, dan dari celah-celahnya, muncul tangan-tangan gaib berselubung emas yang menahan amukan Banasraya. Tangan-tangan itu adalah perwujudan dari para leluhur Sunda yang dipanggil kembali dari peristirahatan mereka untuk menjaga warisan spiritual terakhir. Dalam sekejap, dimensi alam manusia terbelah. Mereka tidak lagi berada di dunia nyata, melainkan di ruang antara waktu dan mimpi, tempat roh bisa dilukai dan sejarah bisa diubah. Dan di tengah semua itu, Kang Dedi berseru dalam diam, menyerahkan seluruh jiwanya untuk memulai pertarungan akhir. Ketika pertarungan bergulir di antara dimensi, tidak hanya kekuatan yang bekerja, tapi juga rahasia. Karena kekuatan Hodam bukan hanya berasal dari leluhur suci, tapi juga dari pengorbanan, dan di sanalah titik rapuhnya terletak. Di tengah pengaruh Hodam dan amarah Banasraya, muncul satu suara yang tak terduga, suara dari dalam jiwa Rara. Ia melihat dirinya berada di masa silam. Di sebuah hutan purba yang belum disentuh peradaban, sekelompok resi berkumpul mengelilingi seorang perempuan muda yang tengah melahirkan. Perempuan itu adalah nenek buyutnya, satu dari 7 perawan suci yang dikutuk karena jatuh cinta pada makhluk alam bawah. Dari rahimnya lahirlah 2 garis darah, satu menuju cahaya, satu menuju kegelapan. Dan Rara adalah warisan dari kedua sisi. Ketika ia terbangun, tubuhnya telah melayang beberapa jengkal di atas tanah. Cahaya yang keluar dari matanya berbentuk segitiga terbalik, dan di dadanya muncul bekas luka melingkar seperti ukiran kuno. Ki Surya Mandala tersentak, karena simbol itu adalah simbol yang telah hilang sejak perang spiritual pertama antara manusia dan makhluk dimensi kelam. Sementara itu, Kang Dedi mulai merasakan tekanan. Banasraya tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga mencoba merobek bagian terdalam dari jiwanya, menyentuh titik paling kelam dari batinnya. Dalam penglihatan batinnya,
Kang Dedi melihat dirinya sendiri, berjalan dalam labirin waktu, menyaksikan satu persatu para leluhurnya gugur. Ada yang dibakar, ada yang ditikam, ada yang menghilang tanpa jejak. Dan di setiap akhir kematian itu, Banasraya muncul, tertawa, menuding, menyalahkan. Namun di balik semua itu, justru muncul kekuatan baru. Kang Dedi menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada memaafkan luka sejarah. Maka dalam diam, ia menundukkan kepala, menyerap semua rasa sakit itu, menjadikannya bahan bakar. Saat ia kembali membuka matanya, seluruh medan astral berubah. Awan yang tadinya gelap, kini membentuk lingkaran cahaya. Banasraya tampak mundur satu langkah, bukan karena takut, tapi karena terkejut. Ia tidak menyangka seorang manusia bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan spiritual. Dan saat itulah, Vodam dalam tubuh Kang Dedi bangkit sepenuhnya. Dengan tangan terbuka, ia melemparkan segel pusaka yang berisi aksara Sunda kuno ke arah dada Banasraya. Teriakan mengerikan membelah langit, tanah gemetar, dan dari dalam tubuh makhluk itu, ribuan arwah terlepas. Arwah yang selama ini terperangkap dalam tubuhnya. Tapi belum selesai. Dari bayangan yang ditinggalkan oleh Banasraya, muncul sosok lain, lebih kecil, lebih ramping, namun jauh lebih mengerikan. Sosok itu adalah pengkhianat pertama, asal mula Banasraya, dan sekaligus pemicu kehancuran perjanjian leluhur. Dan yang lebih mengejutkan, sosok itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Hart Gumai. Segala yang semula terang mulai redup kembali. Suara gemuruh yang baru saja reda, kini digantikan oleh kesunyian yang memekakkan telinga. Sosok yang menyeruak dari bayangan Banasraya, yang memiliki wajah sangat mirip dengan Hart Gumai, menatap Kang Dedi dengan pandangan kosong. Bukan kosong karena tidak berisi, melainkan karena terlalu banyak yang tertampung di dalamnya. Masa lalu, dendam, dan janji yang dilanggar. Seketika itu juga, Hart terjatuh berlutut. Kepalanya berdenyut, jantungnya berdetak tak beraturan, dan dari dalam pikirannya muncul bayangan masa kecilnya yang tak pernah ia ingat. Ia duduk di atas batu hitam, dikelilingi asap kemenyan, dan seorang perempuan berselendang merah menyanyikan lagu dalam bahasa yang bahkan kini tidak lagi dikenali manusia. Itu bukan kenangan biasa. Itu adalah pengaktifan. Ki Surya Mandala bergumam lirih. Ia mengenali tanda-tanda ini. Hart bukan hanya seorang spiritualis, tapi juga pewaris darah kembar dari leluhur Banasraya. Garis keturunan yang seharusnya telah musnah. Ia adalah belahan jiwa yang terpisah, sisi terang dari kegelapan. Namun jika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi jembatan kembalinya Banasraya dengan bentuk yang lebih sempurna. Kang Dedi memahami situasi yang rumit ini. Ia menatap Hart bukan dengan curiga, melainkan dengan kasih. Karena dalam pertarungan antara terang dan gelap, kasihlah yang membuat seseorang memilih untuk tidak melanjutkan kutukan. Tapi kasih pula yang bisa menghancurkan segalanya bila tak dikendalikan. Sosok bayangan itu melangkah maju, dan setiap jejak kakinya meninggalkan bekas bara api yang terbakar. Ia berbicara melalui udara, suaranya menyusup langsung ke dalam pikiran semua orang yang hadir malam itu. Ia menyebutkan nama-nama leluhur yang dibantai, perjanjian yang diputuskan secara sepihak, dan janji kekuasaan yang tidak ditepati. Namun Kang Dedi tidak gentar. Ia tahu bahwa sejarah tidak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Ia pun mengambil langkah ke depan, melintasi batas spiritual terakhir, dan berdiri sejajar dengan Hart. Diletakkannya tangannya di bahu pria muda itu, dan seketika aura mereka menyatu. Dua garis keturunan yang dulu bertentangan, kini menyatu di tengah medan sakral, di antara pusaran cahaya dan arwah-arwah yang masih mengintai. Bersamaan dengan itu, langit terbelah. Di atas mereka, muncul simbol kuno dalam bentuk matahari yang ditelan ular, pertanda bahwa penghakiman tertinggi dari dimensi gaib akan segera dimulai. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Kebenaran pun muncul. Hart Gumai bukan pewaris tunggal terang, ia adalah gerbang akhir, dan pilihan ada di tangannya. Mengurung kegelapan dalam dirinya, atau membiarkan gerbang itu terbuka dan melanjutkan warisan kutukan. Malam terakhir itu tak seperti malam-malam lainnya. Di seluruh pelosok tempat pertarungan itu terjadi, waktu terasa beku. Daun tidak bergerak, suara binatang berhenti, bahkan napas manusia pun tertahan. Kang Dedi berdiri dalam keheningan, bersama Hart yang mulai goyah dalam gejolak darah leluhurnya.
Rara Melati, yang selama ini seperti bayang-bayang pelengkap, justru menjadi pengunci dari semua peristiwa. Dalam dirinya mengalir garis perempuan suci yang mengikat kekuatan Hodam dengan kehendak langit. Ia berdiri di antara mereka, dan dari dalam tubuhnya memancar cahaya keemasan yang perlahan membentuk mandala raksasa di tanah. Ki Surya Mandala mulai merapalkan mantra akhir. Suara itu bukan hanya membentuk bunyi, tapi juga gelombang energi yang menembus dimensi. Ia tidak hanya memanggil roh, tapi memanggil keputusan. Apakah warisan manusia akan menjadi kutukan atau keselamatan? Bayangan Banasraya, yang kini tak lagi memiliki tubuh tetap, melayang di atas mereka, merintih dalam suara 1000 jiwa. Ia merayu Heart untuk membuka segel dirinya, menjanjikan kejayaan, umur panjang, dan penglihatan dunia yang tak bisa dicapai manusia biasa. Tapi di balik semua janji itu, Kang Dedi melihat kehancuran. Heart berdiri di tengah, tubuhnya bergetar. Dua sisi jiwanya saling tarik-menarik. Darah yang mengalir di nadi tak bisa dimungkiri, tapi pilihan tetap di tangan manusia. Maka Kang Dedi berbicara bukan dengan suara, tapi dengan nurani. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari warisan, tapi dari keberanian menolak takdir yang salah. Dengan satu tarikan napas, Heart menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tubuhnya muncul pusaran hitam yang membentuk wajah Banasraya. Tapi ia tidak menyerahkan diri. Ia mengunci pusaran itu, menggenggamnya erat, dan dengan tangisan dalam diam, ia menenggelamkan makhluk itu kembali ke dalam tubuhnya sendiri, menjadikan dirinya segel terakhir. Teriakan Banasraya memecah langit, lalu sunyi. Tubuh Heart terhempas ke tanah. Tak ada luka, tapi jiwanya terkunci dalam dimensi antara hidup dan mati, menjadi penjaga gerbang bagi seluruh warisan kegelapan. Kang Dedi mendekat. Ia tahu, Heart kini menjadi pagar terakhir, pengorbanan hidup-hidup yang membuat dunia tetap seimbang. Tak ada yang akan tahu pengorbanannya, tak akan ada sejarah yang menuliskannya. Tapi berkatnya, ribuan arwah terselamatkan, dan jalur energi gelap tertutup. Rara menangis tanpa suara. Ki Surya Mandala membungkuk penuh hormat. Dan Kang Dedi, ia menatap ke langit, berterima kasih pada Hodamnya, pada leluhur, pada bumi, dan pada waktu. Sebab malam itu bukan hanya tentang pertarungan, tapi tentang pilihan untuk tidak mengulang kesalahan masa silam. Di tengah rimbunnya hutan yang kembali tenang, satu batu nisan kecil berdiri. Di atasnya tidak ada nama, hanya ukiran aksara Sunda kuno yang jika diterjemahkan berarti, yang memilih menjadi pintu agar yang lain tetap dapat berjalan. Dan ketika angin malam berhembus melewati batu itu, mereka yang peka akan merinding, sebab suara samar terdengar. Jangan biarkan sejarah terulang. Demikianlah kisah malam ini, tentang kekuatan batin, Hodam warisan leluhur, dan pertarungan antara terang dan gelap yang masih menyisakan misteri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, bahwa dunia yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari ciptaannya. Di balik tirai gaib, ada hukum-hukum yang hanya bisa disentuh oleh hati yang bersih dan jiwa yang terjaga. Kita akhiri kisah ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, serta meneguhkan iman kita dalam menghadapi segala bentuk godaan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.